Seiring balam dengan merbah hinggap di kayu jati. Seiring salam dengan sembah, jawablah salam berikut ini. Anak raja membeli tomat dibeli di rumah Pak Samsul. Yang tidak jawab salam dengan semangat, Ustaz doakan ketiaknya berbisul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Baitus Salam beserta jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh anggota FKSMM yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para asatiz yang hadir pada malam hari ini. Dan kita banggakan anak-anak yang hadir pada hari ini yang menanti piala di depan panggung ini. Mereka tak ada konsentrasi lagi dengan ceramah. Pandang mereka bukan ke ustaz lagi dah, ke piala. Juara enggak aku ni ya, juara enggak aku ni ya, juara enggak aku ni ya. Ustaz ceramah ustaz, terserah ustaz, panjang-panjang pendek-pendek, kita kami juara, dah selesai. Yang sama kita hormati juga, yang kita muliakan qari tadi, Ananda Ibnu Abbas, yang suaranya ya Allah melengking, ya luar biasa. Yang saya hormati ada sahabat saya Al-Ustaz Maiwan Sahputra SPDI, ia mengundang saya kemari. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masuk di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Artinya ini bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tanda cinta kita kepada Rasulullah, tanda rindu kita kepada Rasulullah, kita buat acara Maulid Rasul. Banyak cara menyampaikan rindu dan kasih kepada Rasulullah. Ada mengadakan Maulid Rasul, tabligh akbar, salawatan, marhaba dan sebagainya. Itu bentuk cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau peringati lahir Rasulullah kita adakan Maulid Rasul, itu bagus. Sama dengan kalau ibu-ibu, bapak-bapak memperingati lahir anak ibu, senang tidak? Senang. Kita bersyukur kepada Allah telah lahir satu anak di rumah kita, kita bersyukur kepada Allah. Tapi hari ini prakteknya beda. Kalau anak lahir hari ini, terkadang banyak mengadakan syukurannya bukan panggil anak yatim, bukan panggil tim hadrah tadi yang luar biasa, tapi manggil
orkes tunggal. Ya, saya lihat syukuran nabalkan nama anak, pagi ditabalkan nama anaknya, siang dimarhabankan anaknya, sore tampillah orkes tunggal dengan biduan roknya setengah tiang. Banyak itu. Lagunya pun bukan lagu-lagu kayak tadi yang anak-anak tadi luar biasa, lagu selawatnya. Ini lagu-lagu toel-toel dan sebagainya. Anak dimarhabankan siang, sore di toel-toel. Toel-toel asikannya, toel-toel katanya. Tengok. Kalau anak ulang tahun, jangan lagi happy birthday to you, happy birthday to you, jangan lagi. Kita punya lagu. Apa lagu ulang tahun? Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umil ladhi mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umil ladhi mabruk. Selamat hari milad, semoga mendapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Udah selesai. Ini tidak kita sayang sama anak, cinta sama anak yang usianya 1 tahun, lelennya 1 biji, 2 tahun 2 biji, 3 tahun 3 biji, dimbusna kafir. Ada cucunya, dia senang sama neneknya, dia rindu sama neneknya, cinta menunjukkan sayang kepada neneknya di acara ulang tahun. Nenek usia 70 tahun, maka lelennya 70, dipasang lilin. Lagunya selamat ulang tahun, happy birthday to you, selesai nyanyi, embus nek, nenek 70 tahun, diembus. Api tak padam, nenek itu yang padam. Selesai. Jangan lagi. Ibu, kalau anak ibu ulang tahun, panggil ini dari mana tadi ini? Baitul Quran, Mahabbatul Quran. Bagus, luar biasa. Merinding dengar mereka tadi. Ya, lagu-lagu selawat luar biasa. Anak lagi ulang tahun, baca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa ibu-ibu kita dulu yang lagi hamil, anaknya dalam kandungannya aman, damai, tentram, sejahtera, kena emaknya berselawat, betul? Ya Nabi salam alaika, lagi masak. Ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ada mananya. Tapi zaman mak-mak now ini, toel asikannya toel tercampak kangkung itu. Tanya suaminya, "Oma, mana kangkung tadi?" Lu lengket di dinding tu. Kenapa lengket? Emosi aku lagunya. Jangan. Kalau cinta kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah, kita mengaku umat Rasulullah, mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak akhlak Rasulullah. Satu akhlak Rasulullah apa? Ayo, bicara yang baik, tata sopan yang luar biasa. Luar biasa. Maka kalau ibu memang umat Muhammad, bapak umat Muhammad, ikuti ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kalau jadi umatku, kata Rasulullah,
ikuti. Ada 5 identitas umat Muhammad. Tak usah aku bahas semua yang 5 ini. Nanti malam kali ini, ya. Aku dah lelah aku ni, Bu. Ya, saya tadi malam mengisi di Denai. Habis Denai subuh Nurul Hakim. Siang dibalik lagi ke Denai. Malam di sini. Habis suara kuda. Nanti panjang-panjang nanti besok aku tampil lagi show. Ya, tadi kata Ustaz Maiwan, Ustazi malam ini show ya, macam artis so bilang. So bilang. Ya. Kalau kita umat Muhammad, mari kita kerjakan 5 identitas ini. Salah satu adalah bahwa umat Muhammad itu rukuk dan sujud kepada Allah. Salat menandakan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita salat, sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan kita mengaku umat Muhammad, aku umat Muhammad tapi enggak salat. Jangan. Malu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baik salat kita, maka baiklah semuanya. Akhlaknya baik, pribadinya baik, sedekahnya baik, baca Qur'annya baik, hajinya baik, umrahnya baik, wakafnya baik, suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik, semua baik. Kenapa? Karena salatnya baik. Dah. Dek, siapa yang hafal anak-anak Nabi? Tuan kanan lah. Yuk, coba. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Dullah, Ibai, Yaina, Rukaya, Umi Kasum, Fatimah. Subhanallah. Mantap. Mantap. Kemarin saya ngisi di Deni, saya tanya anak-anak itu, "Hei anak-anak, yang tahu anak Nabi siapa?" Tukang dia. Coba siapa? Anak-anak Nabi ada 7. 1 Supeno, 2 Tubiyum. Salahan. Kalau ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, maka lahirlah generasi yang saleh dan salehah. Itu pasti. Ayahnya Abdullah, hamba Allah. Ibunya Aminah, seorang yang amanah, maka muncullah generasi yang saleh dan salehah. Itu pasti. Kalau ayahnya salatnya rajin, ibunya rajin, maka anaknya otomatis akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Ibu, tidak ada keringan bagi kita enggak salat. Bapak, semua kita wajib salat. Bahkan yang di ruang ICU sekalipun wajib dia salat. Apalagi yang sehat, wajib salat. Yang mendapat keringanan itu cuma majnun. Tahu majnun? Orang gila, orang enggak berakal. Yang boleh tidak salat, Allah kasih keringanan itu orang majnun, orang gila. Jadi kalau suami kita enggak salat, berarti suami. Ibu makan sama suami yang enggak salat, makan sama orang. Ibu tidur sama suami yang enggak salat, tidur sama orang. Dipeluknya ibu malam-malam sama suami yang enggak salat, dipeluk sama orang. Ibu yang bilang ya, kalau Ustaz, hati-hati. Hati-hati. Ya, tak banyak kita bawa mati, Bu. Ya. Maka kita kalau umat Muhammad, akhlaknya kita perbaiki. Akhlak kita perbaiki. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ibadah kepada Allah, akhlak kita akan jadi baik. Maka kata Rasulullah, laki-laki punya rasa malu itu bagus kata Rasulullah, tapi perempuan punya rasa malu itu lebih bagus kata Rasulullah. Karena hari ini mohon maaf, rasa malu dimiliki perempuan hilang. Kenapa? Karena hari ini laki perempuan hari ini sudah berpakaian seperti di Eropa saja. Pakaian pendek, hati-hati. Pakai bupati. Tahu apa bupati? Bukan pak tinggi-tinggi. Hati-hati.
Jangan lagi. Ini amanah Allah anak kita, Bu. Pak, kita jaga mereka, akhlak mereka. Akhlak berpakaian, akhlak bagaimana berbicara. Itu kita ajarkan mereka. Kalau dia imam umat Muhammad, cinta kepada Rasulullah, contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu luar biasa dia bertawaduknya kepada Allah. Rasulullah itu sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasul itu sedikit sedekah, kalau kita sedikit sedekah. Itulah yang kita dari Rasulullah. Maka mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak kita buat mati, Bu. Ya, tak banyak mati. Yang mengantarkan kita ke alam barzah itu cuma 3. Betul? Cuma 3 yang mengantar kita ke alam barzah. 2 pulang, 1 tinggal. Siapa yang pulang? Ada 3 yang mengantar kita ke alam barzah. 2 pulang, 1 tinggal. Yang pulang harta pulang. Semua pulang. Avanza pulang, Toyota pulang, Mercy pulang, Alphard pulang, apalagi semua pulang. Kerendah pulang, semua pulang. Harta. Yang kedua sampai pulang lagi keluarga. Anak pulang, istri pulang, suami pulang, semua pulang. Yang tinggal cuman amal. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tarororet, rep, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah sebagai pembela kita. Semua tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, ladang yang luas tinggal, tanah yang lebar tinggal, bini yang besar tinggal. Ada ikut bini, seganteng-ganteng apapun suami ibu, kalau sudah mati, dadah bang, abang duluan bang ya, aku belakang, tak ada ikut. Sama dengan bapak juga, kita cantik pun ibu, kalau dah meninggal ibu dalam barzah, udah, bapak pun bapak menangis cuma 3 hari aja dia pas tahlilan. Istriku dah 3 hari selesai, malam ketiga lagi matanya. Mana nih cocok ke depan ni, yang mana ini mana. Tuh. Hati-hati. Semua tinggal. Kalau ibu punya amal ibadah kepada Allah, bapak punya amal ibadah kepada Allah, kita selamat semuanya. Selamat. Maka mari didik anak-anak kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya mari peringatan Maulid ini jadikan momentum yang tepat merubah akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah akhlaknya mulia, begitulah akhlak kita kepada Rasulullah. Ya. Sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah. Bapak ibu tidak pergi haji, tetap Islam kita. Betul? Bapak ibu tidak pergi umrah, tidak berwakaf, tidak berinfak, tidak bersedekah, tetap Islam. Tapi kalau kita enggak solat, hati-hati. Bahaya itu. Nanti di alam barzah ada seekor ular akror namanya. Ularnya besar, gigi taringnya panjang, matanya merah, dan ekornya seperti bor. Dia mendatangi orang-orang yang tidak sholat di alam barzah. Tapi kalau ibu punya anak-anak yang tadi ini, luar biasa mereka. Ya Allah, mereka berselawat, enak. Saya kadang tadi mak tadi marhaban tadi, teringat saya dulu Bu, mbak saya dulu tim marhaban dulu mak saya. Waktu kecil saya diajak, yuk Rusli kita nengok ikut mak marhaban, yuk. Yang saya ikuti bukan nengok marhabannya, saya tunggu telur 1 pulus jumput, itu saya tunggu. Siap mak marhaban, kasih pulut saya ambil langsung. Sedih Pak marhaban nih Pak, sedih. Kalah sama keyboard orkes tunggal. Ibu-ibu ini Allahumma salli
segini uratnya. Siap, telur 1, pulut sejumput, duit 200.000 bagi 10. Betul? Tapi kalau keyboard ini arti segini 2,5 juta. Yang sah-sah itu amal ibadah jariah. Yang baca ayat Al-Quran banyak pahalanya 200.000. Yang dah sah-sah kafir masuk neraka jahanam 2,5 juta dikasih. Mana kita artinya itu? Aku palak punya itu. Aku dah ke keyboard tu, aku benci aku. Kau cantik tonton juga lah. Kau cantik, kau jelek aku pulang. Jangan ibu. Ini sedih Pak, marhaban itu. Sedih. Marhaban ibu-ibu ni ya Allah, suaranya panjang pendek. Karena napasnya Senin Kamis napasnya. Dah selesai dikasih cuma 200.000. Coba Pak, robah Pak. Begitu marhaban ibu-ibu, kita kasih 2,5 juta. Nah, begitu ibu panggil bapak keyboard tunggal, kasih 200.000. Dah, pulang sana kau. Tak lagu-lagu apa kau? Ya, ini lagu-lagu. Ibu, mak saya tanya ibu, mana ibu lebih tenang mendengarkan orang baca Al-Quran daripada melihat apa? Trio macan. Mana? Ibu tahu trio macan? Yang dia megang kok nyanyi tu gini. Hingga roboh tu apa panggung itu. Malah lebih tenang. Baca Quran atau trio macan? Baca mendengarkan lagu hadrah dari anak-anak tadi atau mendengarkan trio macan tadi? Hadrah tadi. Enak mereka lagunya. Maka mari tenang kita dengan Al-Quran. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Rasulullah, kalau kau ingin baik di hadapan Allah, baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran. Orang yang baca Al-Qurannya rajin, mempelajari Al-Qurannya rajin, mengajari Al-Quran, maka itu manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek, kalian dengar ceramah Ustaz tadi? Coba apa Ustaz dengar tadi? Yang terakhir apa? Enggak tahu kan? Baru cerita. Ayahmu nengok sini, nengok maulid ayah. Enggak. Mana ayahmu? Di rumah. Mamakmu? Enggak juga. Kau sini ngapain? Ini. Enggak juga. Pulanglah. Ayah enggak ada, emak enggak ada, ikut tanding tidak. Oh, dengar maulid. Bo, kemarin izin Pak, di salah satu di kantor KUA, mohon maaf ini Pak, saya sebutkan tempat dan lokasinya karena melanggar kode etik dan jurnalistik. Ya boleh. 7 pasangan yang mau menikah, 7 laki-laki, 7 perempuan. Udah, Bo, ini persoalan kita yang sulit, yang serius ini, Bu. 7 pasangan laki-laki yang mau menikah, 7 perempuan, 7 laki-laki. Setelah dia setia KUA, lalu KUA mengatakan, coba semua berdiri. Coba yang 7 ini, yang perempuan, laki-laki, coba praktek solat tu kayak mana? Tak ada yang bisa. 14 laki dan perempuan, 7 pasangan mau menikah, praktek solat nggak ada yang bisa. Praktek wudu nggak ada yang bisa. Praktek coba mandi wajib kayak mana? Nggak ada yang bisa. Coba baca iftitah, nggak ada yang bisa. Kalau kamu menikah, hati-hati. Bagaimana dia memimpin istri dari imam yang baik, pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, imam yang saleh. Kalau dia nggak tahu dia salat, baca Quran, berhudu, mandi wajib, iftitah. Ini calon-calon jangan dipakai, Bu. Ibu nanti kalau cari menantu, seleksi dulu, Bu. Jangan ganteng aja dicari. Mau penting ganteng Ustaz, mau dia nggak sholat, mau nggak baca Quran, penting ganteng Ustaz. Jangan. Ganteng itu relatif. Jangan. Kemarin di Binjai ada ibu-ibu mau menikahkan anaknya, 2 laki-laki datang ke rumahnya. Pertama ganteng, sholatnya rajin, ya, baca Quran rajin, tapi miskin.
Keretanya kalau sini ngerem, sana berhentinya. Sini ngerem, sana berhenti. Istilahnya kalau Senin ngerem, Kamis berhenti. Itu kata dia. Satu lagi orangnya ganteng juga, tapi nggak sholat, nggak pernah baca Quran, tapi kaya. Mobilnya ada 2, CR-V dan Expander katanya. Lalu apa kata suaminya? "Bo, pilihlah yang itu aja yang ganteng, yang dia sholatnya rajin, puasa rajin, baca Quran rajin." "Tidak, aku mau yang ganteng yang kedua, biar dia sholat penting kaya." "Cukup susah dulu Pak, anak kita susah Pak." "Cukup," katanya. "Janganlah Bu, yang ibadah rajin." "Tidak, aku mau yang kaya, walau tidak sholat apa-apa." Ya Allah, akhirnya apa? Dinikahkanlah oleh pemuda yang ganteng tapi nggak sholat, yang kaya. Menikah 1 minggu mereka, pulang anak perempuannya nangis. "Kenapa nangis kau nak? Kau ditampar?" "Enggak mak." "Disepak?" "Tidak." "Dipukul?" "Tidak." "Kenapa?" "Rental mak," katanya. Mobil rental rupanya. Sedih, rental. Maka kalau ada menantu yang salat, jangan dikasih, jangan kasih peluang. Panggil. "Bisa baca Quran?" "Nggak bisa Bu." "Pulang." "Bisa baca Quran?" "Nggak bisa Bu." "Pulang." "Sholat bisa?" "Nggak bisa Bu." "Pulang." Nggak usah. Jangan kayak menantu tuh yang kaya tapi nggak sholat. Bagus dia jelek, tapi dia orang yang beriman, taat, soleh. Itu pilihan kita. Saya pernah menghadiri satu pesta di hotel. Ibu ini waktu saya ngajar di tasbih, cantik ibu ini. Cantiknya apa? Luar biasa, mukanya itu alami, dengan khudu', cerah wajahnya. Begitu sampai di hotel, menikah anaknya, saya cari mana ibu itu ya, nggak nampak ibu itu lagi. Rupa berubah wajah ibu itu. Udah pakai sini merah, sini hijau, sini coklat, sini kuning, apa nama itu? Penuh dengan warna-warni mukanya. Saya bilang, "Ini ibu hajah ya?" "Iya." "Kok lain wajah ibu?" "Iya Ustaz." "Ibu dah sholat zuhur." "Macam mana Ustaz?" "Ya nanti ini rontoklah make up saya Ustaz." "Jadi mau sholat?" "Enggak Ustaz, nanti ini hilanglah make upnya." Ya Allah. "Bapak nggak sholat?" "Nggak bisa Ustaz, tamu ramai, nanti pulang nggak ada kami nggak enak Ustaz." "Menantu sholat?" "Enggak Ustaz." "Anak sholat?" "Tidak Ustaz." Jelas, kalau ayahnya nggak sholat, emak nggak sholat, menantu nggak sholat, anak nggak sholat, sebiasa nggak sholat, pas itu pengantin kafir. Hati-hati. Sholat itu penting, ibadah itu penting. Dah, 5 lagi Bu ya, karena ini udah jam 10 kurang 5 menit. Nanti malam kali saya ceramah, anak mengantuk, hadiahnya tidak diambil. Udah merah mata orang ini, sudah agak lelah ini. Yang penting Bu, mari peringatan Maulid ini jadikan momentum yang tepat. Kalau kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita. Kalau kau perbaiki salatmu, kata Allah, Allah akan perbaiki hidupmu. Kau salatmu kau perbaiki, asar kau, zuhur kau perbaiki, asar kau perbaiki, maghrib kau perbaiki, isya kau perbaiki, subuh kau perbaiki, tahajud kau perbaiki, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita miskin biar di dunia, tapi kita kaya di akhirat. Biar kita susah di dunia, kita akan senang di akhirat. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang kita bangun besar ini Bu, mari kita ramaikan salat. Baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita ramaikan masjid ini. Kita bangun masjid, kita yang menempati masjid itu, kita mengisi masjid itu. Apa kata Allah? Keindahan masjid bukan terletak aksesoris masjid, bukan AC yang mewah, bukan kipas angin yang cantik, bukan kaligrafi yang mewah, bukan bangun yang megah. Tidak. Tapi keindahan masjid tergantung umat yang mengisi dalam masjid itu. Kalau ramai jamaahnya, maka ramailah semuanya, maka indah masjid itu. Kalau sepi jamaahnya, tak indah masjid itu. Ayo perbaiki diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak kita pakainya Bu, ya.
jaga pakaian kita. Kata Rasulullah tadi, laki-laki punya rasa malu itu bagus, tapi perempuan punya rasa malu itu lebih bagus, kata Rasulullah. Ini akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah mengajarkan pada anaknya untuk pakaian yang baik. Lihat Ibu Marhaban tadi, kan luar biasa tadi itu. Pakaiannya cantik kan. Ya Allah, indah pakaiannya. Coba nanti pulang ke rumah, nggak berubah itu. Terbuka semua itu. Pakai baju daster, sini bolong, sini bolong, sini bolong. Ini mak-mak sekarang ini agak-agak heran saya lihat juga ini. Ya, kalau undangan, empat baju itu Pak, betul. Jam 10 nanti warna kuning, jam 1 nanti warna hijau, asar nanti warna putih, malam warna merah. 4 undangan, 4 warna bajunya. Kalau sholat, daster itu pakai dia juga. Pagi untuk nyuci, pagi untuk gosok, pagi untuk masak, itu zuhur, itu asar, itu maghrib, itu isya, itu subuh. Dan belacan. Jangan. Bu, pakaian yang sudah kita bawa tidur, Bapak, pakaian sudah bawa kita tidur, kurang sah, kurang afdal kalau kita bawa sholat. Ganti pakaian kita itu. Jangan itu lagi. Baju pakaian kita. Ibu sholat boleh pakai baju gini Bu? Boleh. Gak apa-apa. Pakai baju ini tadi, boleh sholat, boleh. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini baju mewah darimu ya Allah, rezeki darimu ya Allah. Ibu boleh sholat, bapak boleh sholat pakai cincin, boleh. Pakai jam yang mewah, boleh. Boleh. Ya Allah, ini baju darimu ya Allah, rezeki darimu ya Allah. Ku persembahkan kepadamu ya Rabb, rasa syukurku kepadamu ya Allah. Ku pakai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan itu semua. Jangan pakai sholat itu pakai baju daster lagi, jangan. Robah pakaian kita. Pakai yang cantik-cantik, yang mewah-mewah, ya. Ini tidak kalau mau undangan, ya Allah, cantik kurang cantik Ibu. Bapak kalau mau undangan kita, mohon maaf ini, mau menghadap Pak Camat misalkan, kita pakai cantik enggak? Cantik. Ibu menghadap Pak Camat ngajak suami, cantik pakaiannya, cantik. Mewah pakaiannya. Bapak bajunya baru, celananya baru, sepatu baru. Mau kemana Bapak? Mau menjumpai Pak Camat. Mewah pakaian kita. Ibu juga begitu. Tapi begitu menjumpai Allah, ketika menghadap Allah, kita pakaian kita jelek. Jangan. Rasulullah melarang itu. Jangan kurang afdal. Kalau kita umat Muhammad, yuk kita contoh akhlak Rasulullah. Pakaian itu bersih. Jangan lagi pakaian oblong. Jangan. Ini dah kaos oblong, bacaan ada pemilu tahun, coblos nomor. Jangan lagi. Nggak usah lagi. Pakaian itu ganti. Yang cantik, yang indah pakaian itu. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu juga lihat anak-anak ibu juga pakaian harus bersih, harus sopan. Jangan buka aurat anak-anak kita, jangan. Rasulullah melarang. Ya. Ada etika kita berpakaian, tutup aurat. Jaga anak kita. Karena hari ini luar biasa Bapak perempuan. Ya, saya mengisi di Jalan Dene. Saya naik kereta, ya ada Honda saya. Mohon maaf ini ada 2-4 kereta perempuan pakaian pendek. Kanan, ya Allah. Pas lampu merah itu. Berhenti saya, mereka berhenti juga. Tengok kanan, ya Allah. Tengok kiri, Masya Allah. Namun kenapa gini moro mata gini? Soalnya nabrak lawak. Ya gini tengok juga, Alhamdulillah. Mantapnya. Dah. Karena kata Rasulullah, pandangan pertama itu rahmat, yang kedua setan. Tengok Alhamdulillah, tunduk, cabut, astagfirullah. Jangan Alhamdulillah, lama nengoknya, jangan. Ini salah siapa? Salah mereka. Maka rupakan kita Bu. Anak-anak kita yang sudah gadis, sudah balik, yang sudah berakal, yuk jaga pakaian kalian. Cari suami itu yang benar-benar ibadahnya bagus, orang yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ida Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang melamar kerja pun banyak sanksinya. Dia menjaga gaji besar. Training dia diterima di perusahaan besar, gajinya 8 juta, ada bonusnya dengan syarat buka jilbab, jangan mau.
Ibu jangan sempat menukar akidah kita dengan uang. Jaga akidah kita, kuatkan akidah kita. Jangan gara-gara jabatan, gara-gara uang kita mampu menjual akidah kita. Jangan. Karena banyak hari ini melamar kerjaan, gaji besar dengan syarat harus buka jilbab. Hati-hati. Ada ini hari ini. Yang tidak kuat imannya, dia mau lepas jilbab dia, asal gaji 8 juta. Ya Allah, dia sudah menggadaikan imannya kepada orang itu. Maka jaga iman kita kuat-kuat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya peringatan Maulid menjadikan momentum yang tepat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak-anak kita, jaga perlakuan anak kita. Yakinlah kalau ayahnya itu orangnya rajin salat kepada Allah, otomatis keluarga itu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Adik-adik, yuk, yang tahu ayah Muhammad siapa? Ayah Muhammad namanya Abdullah, ibunya Ami, pamannya, kakeknya, engkongnya, engkong kakek juga itu. Ibu susunya, masa mamaku tadi? Jangan mamakmu boleh ibu susu Muhammad, yang paten lah pula. Siapa nama Bilal di masa Muhammad? Orangnya gelap, hitam, putih ganteng. Bilal. Ya bapak-bapak sekalian, mari. Kita tak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah menyentuh Rasulullah, tidak pernah memeluk Rasulullah. Minimal kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kerjakan sunnah Rasulullah, kita sudah lepas rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah Rasulullah itu? Bapak, salah satu sunnah Rasulullah itu banyak. Apa salah satunya? Ketika di hari Jumat. Ini banyak kita keliru nih, banyak yang teledor, banyak yang kita terlena. Bapak, di hari Jumat itu disunahkan Rasulullah hadirlah ke masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu sunnah Rasulullah. Karena di hari Jumat itu malaikat berdiri di depan pintu mencatat orang-orang yang masuk masjid salat Jumat pada hari itu. Ketika khatib di atas mimbar, maka malaikat masuk ke dalam masjid. Kalau bapak-bapak masuk ke dalam masjid setelah khatib di atas mimbar, dia khawatirkan bapak tak tercatat menjadi jamaah salat Jumat pada hari itu. Hati-hati. Itu sunnah Rasulullah. Pakai wangi-wangian dari rumah, berkhuduk dari rumah, itu sunnah Rasulullah. Kalau kita umat Muhammad, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai wangi-wangian dia solat, pakai baju bersih dia solat, dan hadir dia di salat Jumat sebelum azan dia sudah sampai di masjid. Maka kenapa jamaah Rasulullah di hari Jumat Bilal naik di atas Zawra, bukit, azan Bilal memberitahu pada yang jualan, yang berdagang, yang berbisnis, berhenti sejenak melaksanakan salat Jumat pada hari itu, jamaah Rasulullah. Tapi hari ini kita lihat, begitu salat Jumat mau berlangsung, orang pun sibuk bertransaksi dunia, betul? Sibuk berjualan, betul? Sibuk berdagang, betul? Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu pun harus betul-betul, kalau Allah panggil azan, melalui azannya ibu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan ibadahnya di rumah, kalau laki-laki di masjid. Kalau suami solatnya di rumah, itu namanya suami soleha. Tapi kalau perempuan yang solatnya di masjid, itu perempuan soleh. Terbalik jadinya. Ya, Ustaz, payah bangunkan suamiku tu subuh Ustaz. Payah bangun subuh. Beri bangun ibu tu subuh. Udah Ustaz, bangun papa. Oh ded bang. Udah Ustaz, capek kami Ustaz bangun dia Ustaz. Tak bangun kau Ustaz. Ibu,
ada tipsnya ibu. Bangunkan subuh mudah kepada suami. Ini saya ceramah di mana-mana bu, dipraktikkan oleh ibu itu berhasil, sukses semuanya. Ibu dah lelah bangunkan suami subuh, payah bangun subuh, ambil kursi. Jangan pukul kepalanya, marah dia pula. Jangan, taruh dekat kepalanya. Ibu duduk di kursi itu, pegang kepalanya. Ganteng juga suamiku ni, ya Allah, pret dah bilang. Oh bang, subuh bang, gajuk bang dia. Oh det, gajuk dia. Payah udah, tapi ibu. Mulai ibu. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pasti bangun dia bu. Kalau 83 ayat dia tak bangun-bangun juga bu, datanglah ke Baitul Salam. Oh Pak Ketua STM, udah mati suami itu mungkin. Bisa mati pula. Ku baca Yasin tamat, tadi hidup tanpa bangun lagi dia. Kita mati. Itu tipnya, pasti bangun dia itu. Jangan ibu siram air. Ini karena istri pun kadang pun cemana ya. Makan suami itu, subuh bang. Gak bangun juga, ambil piring. Glondeng, subuh. Nanti ambil panci. Glondeng, subuh. Itu kasar, nanti marah suaminya. Itu ada bang tipnya. Bacakan dia doa, yakin. Tapi saya yakin kalau bapak di Baitul Salam ini alim-alim semua ini. Lihat tadi BKM-nya, togop, ya kan, ganteng. Ketua PHBI-nya tegap, ganteng. Ustadznya pendek, gemuk, hitam, ganteng juga lah ya. Ibu ganteng ikhlas, ganteng besar, gigi ibu lain kan? Ikhlas, ya, yang selawat. Maka bimbing anak kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, lihat YouTube itu bu, yang nggak punya kaki, solatnya rajin. Yang mata buta, dia salat. Yang nggak punya tangan, dia salat. Yang kakinya pincang, dia salat. Kita yang sempurna, mata kita masih bagus, lisan masih bagus, tangan masih bagus. Kalau kita nggak salat, kita malu sama orang yang punya itu. Maka ibadah penting. Ajak suami solat berjamaah. Ya Pak, ke masjid. Kalau waktu hujan lebat, ada petir, boleh di rumah solatnya. Ajak suami solat. Imam suami. Suami, anak, istri solat berjamaah di rumah. Ya, terakhir, ibu. Ketika Rasulullah melihat satu nama di pintu sorga, namanya ada Ummu Ati'ah. Ummu Ati'ah itu salah satu wanita yang mulia, yang namanya tercatat di pintu sorga. Ibu mau nama ibu di pintu sorga tercatat? Ibu mau nama ibu di pintu sorga tercatat? Kata Rasulullah, yang dilakukan Ummu Ati'ah ada 4. Kalau ibu mau masuk sorga, mau nama ibu di atas pintu sorga, kerjakan 4 hal ini. Insya Allah nama ibu ada pintu sorga. Yang pertama, yang laku muatiah adalah ketika suamiku pulang kerja, suamiku pulang dari pekerjaan, dari ladang manapun, aku mencuci kaki suamiku. Sebelum masuk dia ke rumah, aku pegang kakinya, aku cuci kakinya. Itu muatiah. Cuci. Sini bang, cuci. Mau dia berlumpur, mau dia ayam, mau dia kucing, cuci dia. Itu syarat. Cuci. Yang kedua apa? Ketika makan, Ummu Ati'ah itu mendampingi suaminya. Ketika enggak habis makanan suaminya, dihabiskan sama Ummu Ati'ah. Ibu bisa gitu? Tak habis makanan suaminya, dimakan sama Ummu Ati'ah sisanya itu. Ibu, jijik lah Ustaz. Tangan, makan. Bapak pun makannya bagus tuh Pak, makannya Pak. Gini, yuk makan muslimat gini pula. Nah, ibu ngasih makan suami itu yang ikhlas. Kasihkan nasinya, kasihkan lauknya, kasihkan minumnya, dampingi dia. Jangan kasih makan suami, mohon maaf, seperti makan nasi kucing, kasih ikan, kasih nasi, sayur, minum tinggal. Jangan, itu kasih makan kucing. Itu suami kita, dampingi dia. Itu Ummu Ati'ah, enggak habis makanannya, dihabiskan Ummu Ati'ah makanan itu.
Bu Rasulullah tu bu mesra dengan Aisyah bu. Mesra. Dia bukan tak mesra. Suatu ketika Aisyah minum, Khadijah minum dia. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, di mana bekas bibirmu tadi Aisyah? Dipaskan sama Rasulullah. Mana bibir Aisyah dipaskan? Gitu. Jangan pula nanti bapak, Oma, mana bekas bibir tadi mak? Ini. Oh yang ini ya. Putarnya gini. Jangan. Jijik pula satu mulut sama istri. Jangan. Ya. Dalam sejarah pernah Rasulullah tidur satu sarung dengan Aisyah. Satu sarung. Pernah. Kita harus begitu. Mesra juga dengan istri kita. Mesra dengan suami kita. Yang ketiga, ketika di malam hari, aku selalu senantiasa minta maaf pada suamiku sebelum kami tidur. Itu mu'atiyah. Oh bang, tadi pagi bang aku pergi bang untuk abang pergi kerja. Aku pergi juga bang sama kawan. Kemana kau pergi? Tawaf bang ke Medan Mall. Sa'i, ujung mundur. Nggak belanja? Enggak, dia nengok aja. Tawaf keliling-keliling aja. Maaf bang ya, aku salah bang ya. Minta maaf sama ibu, sama suami. Ibu pergi keluar rumah tanpa izin suami, ibu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh, izin. Mau ibu belanja, mau pergi undangan izin. Pak, izin mau pergi nih. Kemana? Sama kawan, kemana? Ada acara arisan. Dah, arisan. Jangan lagi dah ke arisan, pulang ke Medan Mall ini. Jangan lagi. Yang keempat, apa itu mu'atiyah? Ketika suamiku pergi kerja, aku antarkan dia ke depan pintu rumah, aku cium keningnya. Itu mu'atiyah. Diantarkan ke depan pintu rumah suaminya, dikasih pembekalan suaminya, salam kening, dicium keningnya. Itu mu'atiyah. Ibu besok buat gitu. Jangan suamimu kerja, ibu dapur menyuci. Oh mak pergi kerja banyak, hati-hati ya. Oh bilang di belakang, jangan. Hati-hati ya, tengok dia jalan itu ya. Macam mana suami dia pergi kerja tanpa diantar istri? Kesal rasanya. Terbayang kita tu, kenapa lah istri antar ke depannya? Nah, dia akan kesal. Itulah. Tengok nanti perempuan tengah jalan, pinggir jalan berdiri ya, mantap juga ni ya. Tengok mantap. Itulah dia. Hati-hati. Antar suami ke depan pintu rumah. Doa restu untuk suami kita. Itu mu'atiyah. 4 hal inilah maka mu'atiyah tercatat namanya di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu mampu melakukan hal 4 ini. Mudah-mudahan tausiah pada malam hari ini menggugah hati kita semua, dan semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita ridho Rasulullah, kita cinta Rasulullah, dan semoga kita kembali bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bak kata orang Tanjung Balai. Bertebur ombak, bertebur di tepi pantai. Bersyukur kita bersyukur kerana ceramah Ustaz sudah selesai. Ikan sepat, ikan gabus, ikan mujahir. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujahir, ikan sebilang. Lebih cepat, lebih bagus daripada tele. Udah cair, Ustaz pulang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.